Katolik juga? Iya, udah meninggal. Tahu artinya abad apa? Abad 100 tahun. Nomor 2. Paling dalam bahasa Indonesia kan? Iya. Kalau abad dibaca dalam bahasa Arab, hamba. Ya Abdullah itu abad. Dari ABD. Nah, abad. Nomor 2. Apa atas itu ya? Ini kedengeran. Saya kasih. Ini. Oh, maaf ya. Ini kita nganu kelompok campir. Oke, nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Mualaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam ini, malam Ahad ya, kita kedatangan seorang pemuda Yogyakarta, yaitu Mas Robert. Ya, Mas Robert ya. Iya. Dengan nama lengkap siapa Mas? Robert Abad Duantariksa. Masya Allah, itu nama yang indah, panjang dan susah saya ingatnya. Susah juga saya nyebutnya sebenarnya. Nah, insya Allah Mas Robert ini pada malam hari ini telah bulat tekadnya, ya sudah yakin Mas ya? Sudah bulat tekadnya, lagi akan kembali pada fitrahnya memeluk agama Islam. Insya Allah pensyahadatan pada malam hari ini Mas Robert akan dibimbing oleh Ustadz Prasetyo Djoko Hertanto. Nah, mari sama-sama sahabat sekalian kita sama-sama menjadi saksi atas kembalinya seorang insan manusia ya, kepada fitrahnya memeluk agama Islam dan menjadi saudara kita. Kepada Ustadz Pras, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalankan, ya, silakan nanti dibaca dari sini sampai di sini, ya. H itu Hijriah, M itu Masehi, ya. Safar. Safar itu bulan. Ya. Bulan. Nah, nanti di sini nanti mengikuti saya. Oh iya. Dari sini. Ya, suratnya. Surat pernyataan memeluk agama Islam yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nama Robert Abad Duantariksa, tempat tanggal lahir Yogyakarta 27 bulan 7 1986, alamat Bawah pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Katolik, dengan sepenuh kesadaran dan niatan tulus dengan diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Sabtu tanggal 2 Safar 1445 Hijriah 19 Agustus 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dimandu atau mau baca sendiri? Syahadatnya bisa bahasa Arab? Bisa, nah bahasa Latinnya bisa. Nah. Asyhadu. Ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan saya bersaksi bahwa Yesus adalah hamba dan utusan Allah. Nah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup dan patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Yogyakarta 2 Safar 1445 Hijriah 19 Agustus 2023 Masehi. Yang menyatakan nama Robert Abad Duantariksa. Masya Allah, barakallahu fikum. Amin. Silakan ditandatangani.
Jenengan di sini tanda tangan, kemudian nama di bawahnya. Ya. Terus saya tanda tangan nih. Tanda tangan ini tetap di tempat yang sama. Iya, tanda tangan di atasnya. Di atas. Ya. Karena yang bawa kolomnya. Oh iya. Kolomnya saksi sebenarnya itu yang Oh pasang. iya. Dilengkapi ya namanya Robert. Oh ini berarti saya keliru. Enggak apa-apa. Nanti yang itu untuk aksi kita di sini yang gitu. Jadi syahadat itu sederhana. Orang mungkin menganggap ucapan yang tidak lebih dari 5 menit. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kalau ucapan la ilaha illallah itu diletakkan dalam satu timbangan, kemudian langit dan bumi dan seisinya diletakkan dalam timbangan yang lain, maka kalimat ini yang lebih berat. Ya, dan syahadat itu adalah miftahul ridho, miftahul jannah, pembuka ridhonya Allah dan pembuka surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa semoga Allah berikan kemudahan dan kekuatan hati, karena setelah mengucapkan kalimat syahadat, ya nanti Allah itu akan meminta atau menguji kita, meminta kesungguhan hati kita dalam betul nggak kita bersaksi itu. Artinya akan diberikan berbagai macam kewajiban, sebagaimana para nabi terdahulu juga diberikan kewajiban. Ya, jadi di dalam keimanan yang diajarkan dari para nabi terdahulu sampai sekarang itu ada keyakinan dalam hati, ada pembuktian dengan ucapan di dalam lisan, dan kemudian ada bukti kita menjalankan dari anggota tubuh itu. Ya, ada sholat, ada puasa, ada ibadah-ibadah yang berbentuk perbuatan nyata. Ya. Pun demikian dengan para nabi terdahulu. Jadi tidak sekedar percaya saja itu enggak. Jadi ada bedanya dengan agama yang terdahulu. Keadaan ini adalah memang sebenarnya sejak nabi-nabi terdahulu. Maka di masanya Nabi Adam pun putranya Adam, Kain dan Habil, atau dalam tradisi Islam itu Habil dan Qabil itu menyerahkan kurban bakaran kurban ini. Kemudian di masa Musa alaihissalam juga kurban bakaran sapi, ya kan? Ada perbuatannya, ya, itu. Jadi nanti kita akan diuji dengan seperti itu, dan saya berdoa semoga Allah memberikan kekuatan untuk istiqomah. Di sana, Pak. Hah? Di sana. Nah, semuanya atau? Ya, semuanya. Nah, ini ada titipan. Ini gimana ini klip? Nah, ini krunya salah naruh ini. Ya, ini ada bingkisan untuk jenengan. Ya, diterima, mohon diterima. Semoga bermanfaat. Selamat Pak Robert. Selamat, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan nanti simpan juga nomor saya kalau misalnya butuh bertanya, karena ketika masuk dalam Islam itu nanti akan mendapati permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak bisa dijawab. Nah, nanti bisa kontak saya untuk menanyakan. Ya. Nomornya ada di Nanti link yang enggak. Yang nanti ya kita bisa tukeran aja, nggak apa-apa. Sama Robert nggak apa-apa. Tuh. Udah, ada lagi yang mau disampaikan dari Ustaz Mas? Atau ada yang mau nggak? Sudah? Sudah maksudnya. Setelah ini ya meskipun dingin malam ya, tetap harus mandi. Ya, kemudian sholat karena sudah masuk isyadatnya di waktu isya. Ya. Closing. Alhamdulillah, setelah kita saksikan dan bersama, telah kembali kepada fitrahnya saudara kita, yaitu Mas Robert Abad dan dua antariksa. Masya Allah, namanya antariksa, agak jauh sedikit nih. Alhamdulillah. Nah, mari sahabat sekalian kita doakan agar Mas Robert ini
selalu Allah berikan kemudahan dalam mempelajari Islam. Amin. Allah berikan istiqomah dalam hatinya hingga husnul khatimah. Amin. Dalam lembaran yang baru ini, pada hari ini adalah langkah awal lembaran baru Mas Robert. Sekian pensyahadatan malam hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya tanya tadi, Mas Robert sudah yakin dan sudah siap dengan segala konsekuensinya itu ya. Dan kewajibannya berarti yang seperti Mas Robert juga tadi bilang kan, mempelajari Katolik yang sampai dalam banyak ini. Dalam Islam juga kita tidak meninggalkan Yesus, kita tidak meninggalkan Nabi Isa, tapi memposisikan Nabi Isa pada posisinya, yaitu seorang Rasul membawa risalah, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Yang juga membawa risalah dan menyampaikan agama yang satu, sama gitu Mas. Nah, jadi dalam Islam kita mempercayai bahwa bisa kita mempercayai Allah adalah Tuhan dan satu-satunya Tuhan, ya kan? Jadi nggak ada Tuhan-Tuhan lainnya. Kita mempercayai adalah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang membawa risalah Islam ini, menyampaikan kepada umat-umat Muslim sampai sekarang ini. Itu adalah risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga kita setelah itu yang kita percaya adalah bahwa kita percaya bahwa adanya malaikat, ya kan? Kita juga percaya sama kitab Allah, kitab-kitab Allah, nggak cuma Quran. Nah, jadi kita ada yang kita jalankan adalah syariat Quran, tapi kita percaya bahwa sebelum Quran ada kitab-kitab lainnya. Ya, ada ya. Di Quran memang ada itu. Dimention kan, ada Injil segala macam ya. Nah, itu makanya Taurat segala macam kan. Nah, jadi di situ dimention kita mempercayai Quran dan menjalankan syariat yang disyariatkan dari Quran. Lalu kita juga mempercayai bahwa sebelum Quran ada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, kita juga percaya dengan hari kiamat. Nah, semua ini akan berakhir, ya kan? Dan kita percaya nanti setelah kematian kita akan ada di kehidupan akhirat, ya. Dan juga kita percaya dengan adanya takdir. Nah, itu adalah rukun iman di dalam Islam, itu yang kita percaya. Dan yang paling utama adalah kita yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sesembahan lain selain Allah. Gitu Mas ya, sudah. Itu juga jelas ya. Berarti kan kita sudah tidak ada konsep Trinitas seperti yang Mas Robert sebelumnya pelajari gitu ya. Dan di situ juga Mas Robert sudah setuju bahwa bahwa Mas Robert meninggalkan konsep itu, ya. Dan dalam Islam mengakui hanya Allah satu-satunya Tuhan. Sip. Ya kan Allah nggak bisa digambarkan tuh. Ya. Kalau digambarkan nanti? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Namanya kuasa yang besar. Betul. Dan di dalam Quran juga lah yang dimention langsung dengan segala keyakinannya bahwa Tuhan itu Allah, cuma Allah, Qul huwallahu ahad gitu. Dan satu-satunya, ya kan? Tuhan itu satu-satunya, ya Allah itu Qul huwallahu ahad. Allah itu cuma satu. Sampai setelah ini pulang mandi besar. Kalau mau mandi sini ada handuknya Pak? Ada. Masih ada. Kalau ada waktu mau mandi dulu, nanti sholat Isya bisa sama saya belum sholat. Mau disiapin kan? Udah saya siapkan. Apa ya? Dan saya siapkan di. Udah langsung berarti. Udah siapkan.